Assalamualaikum adik-adik, mari kita mulai praktikum preskripsi diet. Setelah dokter UGD menetapkan diagnosis, dokter dapat melakukan order diet awal atau preskripsi diet. Dituliskan pada rekam medis dengan format minimal 1. Bentuk makanan, 2. Jenis diet yang diminta, 3. Akses makanan. Berikut adalah bentuk makanan yang umumnya terdapat di rumah sakit. Pertama adalah makanan biasa, yaitu makanan yang dirancang sama dengan makanan sehari-hari atau orang sehat. Yang kedua adalah makanan lunak, yaitu makanan yang diberikan pada pasien yang mengalami kesulitan mengunyah dan menelan, pasien dengan diet khusus yang membutuhkan makanan mudah dicerna, dan dapat juga berfungsi sebagai peralihan dari bentuk makanan saring ke makanan biasa. Yang ketiga adalah makanan saring. Dia lebih halus lagi dari makanan lunak karena menggunakan saringan atau blender. Yang keempat adalah makanan cair. Diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan mengunyah, menelan, dan mencerna makanan yang disebabkan antara lain penurunan kesadaran, suhu tinggi, rasa mual, muntah, pasca pendarahan saluran cerna, serta pra dan pasca bedah. Sebagai tambahan untuk kasus spesifik, misalnya disfagia pada orang-orang yang stroke biasanya, ada namanya modifikasi cairan, dibedakan berdasarkan kekentalan. Nah, untuk jenis-jenis diet khusus, kita bisa lihat aturan dari rumah sakit. Setiap rumah sakit bisa berbeda-beda namanya. Contohnya ada standar diet DM, nefropati diabetik, dislipidemia, jantung, stroke, penyakit ginjal akut, ginjal kronik, rendah protein, dan sebagainya. Nah, pemilihan jalur ini bisa dilihat pada layar ya. ONS sendiri adalah oral nutrition supplements, bisa juga berbentuk cairan. Modifikasi diet bisa berbagai bentuk, bisa mengubah konsistensinya, meningkatkan atau menurunkan kandungan energinya, eliminasi makanan tertentu, atau sampai perubahan frekuensi maupun rute makanan. Formula perhitungan kebutuhan kalori dari makanan itu bermacam-macam. Bila pada formula tersebut tidak dimasukkan koreksi untuk berat badan, maka bisa dilakukan koreksi di akhir. Nah, untuk praktikum hari ini, coba kalian buat pengaturan diet orang dewasa yang dalam kondisi umum baik, tidak ada komplikasi. Kalian cari pasien simulasi, kemudian tentukan status gizinya, identifikasi adakah masalah gizi, kemudian identifikasi faktor lain yang bisa mempengaruhi status gizi tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita hitung estimasi kebutuhan energi. Berdasarkan teori di kuliah, kalian tentunya sudah tahu bahwa banyak sekali formula digunakan untuk menghitung kebutuhan energi total maupun kebutuhan energi basal. Tapi untuk praktikum ini kalian bisa gunakan formula Mifflin-Jeor untuk menentukan kebutuhan REE. Langkah kedua, kita hitung estimasi kebutuhan energi untuk aktivitas fisik. Berdasarkan teori di perkuliahan, mungkin kalian sudah dengar namanya MET atau Metabolic Equivalent dan namanya PAL atau Physical Activity Level. Nah, itu adalah cara yang lebih akurat untuk menghitung kebutuhan energi aktivitas fisik. Tapi kita untuk praktikum ini memakai expert opinion for practice ya. Jadi ini bukan evidence based tapi expert opinion bahwa aktivitas minimal kita hargai 10-20% REE, moderat 25-40% dan berat 45-60% REE. Selanjutnya kita hitung thermic effect of food dengan rumus 10% dikali REE ditambah PA. Dan kalian tinggal hitung kebutuhan energi totalnya dengan menambahkan seluruh hasil perhitungan tadi. Selanjutnya kalian tentukan persen proporsi makronutrien, lalu konversi masing-masing makronutrien tersebut menjadi gram. Lalu kalian tuliskan berapa kebutuhan cairan, bisa lihat panduan EKG atau memakai estimasi berdasarkan berat badan manusia. Selanjutnya kalian tentukan kebutuhan zat gizi mikro, bisa menggunakan panduan AKG. Lalu kalian tuliskan jenis makanannya apa dan jadwal pemberiannya seperti apa. Bila kalian mau coba lebih lanjut, kalian bisa lakukan edukasi diet menggunakan bahan makanan penukar. Ini adalah contoh standar diet menggunakan bahan penukar dari diet DM di rumah sakit. Konsep makanan penukar ini sebenarnya untuk mempermudah, di mana kita diberikan alternatif makanan dari golongan yang sama. Tabel ini saya ambil dari lampiran pedoman umum gizi seimbang. Sebagai contoh, pada golongan makanan pokok, satu penukarnya mengandung 175 kalori, 40 gram karbohidrat, dan 4 gram protein. Pada tabel dapat dilihat bahwa kandungan gizi dari nasi putih sebanyak 100 gram itu sama dengan kandungan gizi kentang sebanyak 210 gram atau 2 buah ukuran sedang. Tabel yang lengkap sudah saya berikan, silakan kalian pelajari.